أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zain akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, semoga senantiasa dengan belajar ini kita semua diberikan cahaya Quran dalam hati-hati kita dan dibaguskan akhlak kita dengan akhlak Quran insyaallah. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Kolom chat siap mendapatkan hidangan kajian ilmu pada pagi hari ini dan berdiskusi? Are you ready? Ready. Siap, oke, siap. Alhamdulillah. Monggo, kita doakan Mas Azir juga, Allah bimbing dan melalui lisannya, melalui hatinya, mengalirlah hikmah-hikmah kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah titipkan melalui lisan beliau. Monggo Mas Azir Rahim, falyatafaddal mashkuran. Dipersilakan. Iya, alhamdulillah. Saya langsung mulai nih, Mas Imam ya. Gas. Gas. Bismillah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma shalli wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wal muntajabin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa melanjutkan apa yang telah kita mulai. Insya Allah terhitung sebagai kebaikan, insya Allah terhitung sebagai keberkahan. Mudah-mudahan konsistensi kita bisa benar-benar memperbaiki apa-apa yang mungkin rusak dalam jiwa kita, mungkin lubang-lubang yang mungkin belum sempat tertambal dalam diri kita, atau perjalanan yang mungkin seperti kehilangan arah selama bertahun-tahun ini. Mudah-mudahan itu semuanya bisa kita perbaiki di diskusi-diskusi yang kita lakukan selama akhir pekan ini. Dan alhamdulillahnya semangat Bapak Ibu telah mengantarkan kita, juga teman-teman semuanya ya, mengantarkan kita pada pertemuan yang saya sudah lupa ya, keberapa ya? 14 kalau ada. 14, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 14 kali kita bertatap muka secara online. Mudah-mudahan kita segera punya waktu untuk mendarat bersama, untuk berdiskusi bersama, dan bisa saling berdialog lah ya, mengenai ayat-ayat Allah yang paling besar ini yang bernama Quran. Kita sudah sampai di surat At-Takasur, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan alhamdulillah kita sepertinya
eh, sudah sampai di akhir ayat pertama, yaitu kata at-takasur, dan berdasarkan apa yang telah kita bahas bersama, kita mungkin bisa menarik sebuah tema besar dari surat At-Takasur ini, atau ada yang mau memberikan tema nih untuk surat At-Takasur ini. Kemarin kan surat Asy-Syams itu tentang penyucian jiwa ya. Nah, Iya. kalau surat At-Takasur ini berdasarkan ayat pertama, kalau saya meskipun ini belum selesai, biasanya saya nanya tema itu di akhir-akhir, udah atau menjelang akhir dari satu surat. Tapi karena surat ini sepertinya ide pokoknya ada di ayat pertama, gitu ya. Mungkin kita langsung bisa menarik temanya nih. Kira-kira surat At-Takasur itu temanya tentang apa sih? Ada yang mungkin mau berinisiasi untuk memberikan pemaknaannya. Bermegah-megahan dengan empat ta. Waduh, empat ta. Empat ta apa? Udah ada rumusnya ya. Keren, keren, keren. Melenakan. Alhamdulillah. Lagi mungkin agar manusia bermawas diri, dunia sangat melalaikan. Berlomba-lomba Kikir, yang menipu. Berlomba-lomba yang menipu. Kikir. tipu dunia. Masya Allah. Khas banget nih Melayu nih. Tipu dunia. Bermegah-megahan. Megah-megahan. Melalaikan. Oke. Terkait diri ada nggak? Tadi selain tipu diri. Itu mungkin apa mendekati apa yang ada di pikiran saya. Meskipun semua judul itu bisa aja ya, semua tema itu bisa aja kita ambil sudut pandangnya. Terkait dengan diri. Ya kan kalau Asyams kemarin kan tentang Menumbuhkan jiwa. penyucian menumbuhkan jiwa ya, penyucian jiwa, menumbuhkan jiwa, pengendalian diri. Oke, Eh, terah boleh. ada. Oke, cukup sih kayaknya ya. Distraksi jiwa. Enggak ya? Boleh boleh. Distraksi diri. Ada yang ingat sama istilah ini nggak ya? Melenakan fitrah. Saya Penguburan sudah udah tampil belum ya Mas? belum. Banyak lalainya sebagai manusia. Aliena. Oh, keterasingan diri gitu. Iya, betul. Ada yang ingat sama istilah alienasi diri ya? Nah, kalau surat Asy-Syams itu tentang menumbuhkan diri atau menumbuhkan jiwa. Nah, kalau surat At-Takasur, saya suka membahasakannya sebagai surat tentang keterasingan jiwa atau keterasingan diri. Jadi seolah-olah jiwa kita itu menjadi sesuatu yang teralienasi. Apa teralienasi dari kata alien ya? Alien itu kan makhluk asing. Nah, Ya, jadi kita itu seolah-olah tidak mengenal diri kita. Kita itu seolah-olah jauh dari diri kita sehingga ketika dia datang kita bilang ini makhluk apa gitu ya. Keterasingan diri itu muncul karena dua hal. Yang pertama lahun dan takasurun. Kita mungkin akan agak kaget gitu ya kalau kita kehilangan barang itu biasa. Kalau kita kehilangan HP itu mungkin ya agak sedikit menakjubkan, kehilangan motor, kehilangan laptop, harta, gitu ya. Itu mungkin biasa kita dengar. Tapi kalau misalnya kita kehilangan diri sendiri, kok bisa gitu ya? Kok ada orang kehilangan diri sendiri? Ya bukan cuma ada, tapi ternyata dalam bahasa Al-Quran yang sudah kita bahas kemarin itu banyak. Bahwa kita betul-betul memang bisa kehilangan diri kita, dan itu adalah kalimat yang juga digunakan oleh Al-Quran.
Contoh ayat-ayat itu kemarin kan kita sudah sampai di sini ya, surat Al-Hasyr dan surat At-Taubah itu. Di mana Allah berfirman, "Kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Contoh orang yang lupa diri itu kayak gimana ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Contoh orang yang lupa diri, amnesia, subhanallah. Mana? Amnesia tadi. Oh iya benar, kehilangan diri sendiri dan kehilangan tujuan. Contoh orang yang lupa diri, Gila. orang yang lupa diri. Kok ngeblank ya tadi? Senggarnya nggak Ingat ingat apa-apa, apa. Oke. Nah, lupa tujuan kemarin penciptaan. saya sedikit recall ya, saya sedikit callback nih, mengingatkan. Ada yang ingat eh, fitrah-fitrah yang kita miliki? Ya. Fitrah-fitrah yang kita miliki. Hmm. Nah, salah satu fitrah yang paling besar yang kita miliki itu adalah fitrah untuk mencari kesempurnaan. Jadi satu kesempurnaan kita peroleh, sepertinya kita tidak puas juga. Jadi kita misalkan punya motor, akhirnya pengen mobil, pengen punya pesawat dan seterusnya. Bahkan di antara motor itu merek yang satu kita pengen merek yang lain, di antara mobil pun merek yang satu kita pengen merek yang lain. Rumah pun seperti itu. Ketika kita sekarang belum punya, kita bilang kalau saya sudah punya itu, ya kayaknya itu udah selesai, ya hidup saya udah nggak ada lagi yang saya inginkan. Ternyata Allah kasih, muncul lagi keinginan yang baru. Gitu. Itu bagian dari fitrah kita. Karena fitrah kita tuh selalu ingin menambah kesempurnaan diri kita. Nah, fitrah ini kemarin saya sengaja mengulang-ulang ini ya, supaya ini mungkin menjadi bahasa yang komunikasi kita lah ke depannya. Gitu ya. Bahwa fitrah kita sekali lagi meskipun selalu ada di dalam, tapi dia bisa dibungkus, dia bisa distract, dia bisa mengalami penyimpangan arah gitu ya. Nah, ketika dia mengalami penyimpangan arah, sesuatu yang seharusnya menambah kesempurnaan diri malah justru merugikan kesempurnaan diri. Tapi caranya itu tidak patah, caranya itu tidak ekstrim, caranya itu seringkali tidak kita sadari. Nah, yang dipermainkan adalah jiwa kita, yang dipermainkan itu adalah alam pikir kita. Kita dikelabui seolah-olah kita sedang menambah kesempurnaan diri kita, padahal yang bertambah itu ketika kita menambah hewan ternak kita, ya adalah hewan ternak itu sendiri, bukan kitanya. Ketika yang bertambah rumah kita, itu yang paling yang bertambah itu adalah bangunan-bangunan itu, bukan kitanya. Ya, jadi ini saya ulang-ulang berkali-kali gitu ya, untuk menunjukkan betapa kita sangat mungkin teralienasi dari diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita ke distract sama yang takasur itu, sama yang kuantitas itu, maka paradigma kuantitatif gitu ya, paradigma yang apa namanya, yang bergantung sama jumlah-jumlah di luar itu. Nah, ini bisa membahayakan kita dan bisa membuat kita tidak terbiasa dengan kesatuan. Makanya apa yang dimaksud kesatuan itu adalah tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu kan artinya satu ya. Ya. Nah, ketika kita terpenjara dalam pluralitas ini, terpenjara dalam kuantitas ini, terpenjara dalam hal yang apa namanya, bersifat Sementara. banyak ini, dalam tanda petik ya, banyak dari sisi materi ini. Nah, kita akhirnya akan semakin jauh dari dimensi kesatuan itu, dimensi tauhid itu. Maka bayangkan Bapak Ibu, ini ada sebuah sinar gitu ya, yang bentuknya itu apa ini istilahnya, segitiga gitu ya.
Ini Ya. mengerucut dari bawah yang paling lebar sampai ke atas. Nah, semakin kita ingin menyempurnakan diri kita dan semakin kita ingin meraih diri kita, semakin kita ingin menyisihkan keterasingan dari diri kita, maka kita perlu selalu menunggalkan diri gitu. Apa yang dimaksud menunggalkan diri? Kita selalu perlu untuk fokus bahwa semua itu asalnya satu. Semua itu hanya dari Dia dan akan kembali kepadanya. Masya Allah. Nah, ini akan menjadi mindset buat kita, akan menjadi paradigma buat kita. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu masih banyak gitu ya, sesuatu itu masih kasroh sifatnya, sesuatu itu bahkan bukan cuma kasir gitu ya, tapi takasur sifatnya, maka kita akan selalu sulit untuk mengendalikan diri kita. Kita akan terpana pada satu kotak demi kotak yang lain. Ya, karena tipikal dari yang banyak itu paradoksnya gitu ya. Ini saya kasih sedikit latihan otak ya. Iya. Paradoksnya sesuatu yang banyak itu sesuatu yang makin membatasi atau justru membebaskan kita. Sesuatu yang banyak itu membatasi kita atau Membebaskan kita. membebaskan kita. Itu membatasi atau membebaskan kita. Sesuatu yang banyak itu membebaskan kita. Misalnya nih, ya kan kita mikir gitu ya, bahwa sesuatu yang banyak ya mungkin akan membantu kebebasan diri kita. Kenapa? Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga fasilitas yang kita peroleh. Semakin banyak Ya, fasilitas yang kita peroleh, maka semakin banyak ekspresi yang bisa kita lakukan. aktualisasikan kan gitu ya. Nah, apakah kenyataannya seperti itu atau justru sebaliknya? Oh, Semakin bisa. banyak sesuatu, maka justru semakin batasannya itu makin banyak. Karena tadi udah disampaikan paradoks, berarti ya sebaliknya ya. Ya, tapi bagaimana bentuk sebaliknya? Oh, bentuk Pertanyaannya tuh di ini. situ. Bentuk Kalau emang justru sebaliknya, bagaimana bentuk sebaliknya? Kalau emang tidak sebaliknya, gitu ya. Kalau emang itu ternyata membebaskan, ya kita diskusikan gitu. Kenapa itu bisa membebaskan? karena jadi nggak fokus, jadi justru asing kan jadinya. Yang tadinya kita mau apa untuk jiwa kita kepada Sang Pencipta, malah jadi ke distract lah. Alha itu, alha. Hmm. Saya Keseimbangan. kasih analogi mungkin ya. Pernah nggak sih kita dalam pelafalan atau penuturan kita, ketika kita ada di pinggir pantai, kita bilang ini ada ini samudra satu, samudra dua, samudra tiga, samudra empat, samudra lima. Ketika kita Enggak lagi ada di pinggir pantai. oh, Jarang mungkinnya kecuali di jarang. misalkan pelajaran sekolah. Ya, ketika pelajaran sekolah ada samudra Hindia, ada samudra ini karena zoom kita semakin luas dan kita melihat ada batasan-batasan samudra. Tapi kalau kita masuk ke dunia tanah gitu ya, tanah itu namanya itu semakin banyak. Misalkan tanahnya Pak Tono, tanahnya Pak Budi, tanahnya Pak Zaid, Amr dan seterusnya gitu ya. Kenapa dalam kasus tanah gitu ya, kita bisa punya penuturan yang banyak, tapi dalam kasus samudera gitu kita jarang punya penuturan yang banyak. Sebanyak-banyaknya mungkin 5, 6, 7. Kenapa kalau terbatas ya? Penuturan di samudera itu sedikit, ya pelabelan kita itu sedikit, tapi kalau misalkan di kasusnya itu pertanahan gitu ya, nah itu akhirnya pelabelannya jadi banyak, padahal ini kan sama-sama makhluknya Allah gitu ya, sama-sama hamparan yang diberikan oleh Allah gitu. Kepemilikan tuh kata Pak Maulana Bekasi. Iya, betul. Nah, Karena nggak bisa di kafling kalau di samudra. iya betul. Nah, Karena coupling kepemilikan itu muncul gitu ya, sebagai apa? Sebagai batasan. Gitu ya. Ya kan? Jadi kan kita mendefinisikan tanah itu bukan kepada isinya, tapi kepada batasannya, betul nggak?
Kadang Iya, ya mindset kita bilang misalkan ini tanahnya Pak Tono, berarti yang menjadi fokus kita itu bukan isi dari tanahnya Pak Tono. Itu tanahnya Pak Tono dari segini sampai segini. ukurannya berapa? Iya, iya, iya. Iya, yang menjadi fokus kita itu adalah batasannya. Gitu ya. Ini Oke. betapa kita itu betul-betul secara mindset pun gitu ya, sangat terikat sama batasan-batasan itu. Hmm, Secara alam pikir kita itu betul-betul tertawan oleh hal-hal yang sifatnya eh, yang sifatnya plural, yang sifatnya jamak, yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya itu jumlah-jumlah itu, yang sifatnya itu eh, terhitung itu. Nah, ketika kita menghitung sesuatu itu semakin dia bisa dihitung, maka dia akan semakin terbatas. terbatas. Ya. Oh, Maka sesuatu yang banyak itu sebetulnya adalah sesuatu yang batasannya pun makin banyak. oke. Karena dua itu, misalnya dua yang paling sederhana. Banyak yang pertama itu kan dua. Ya. Karena dua itu pun itu telah membatasi satu. Betul Karena nggak? dua itu pun akan membatasi satu. Iya, ketika sudah Paham, ada Pak? dua, gitu ya, saya ulangi ya. Ketika Ya, sudah ada dua, maka satu itu tidak menjadi satu-satunya. Jadi si ya, yang kedua itu punya hal yang tidak dimiliki oleh si satu. Dan oke. satu punya hal yang tidak dimiliki oleh dua, maka sesuatu itu menjadi dua, kan Terbatas. gitu ya. Ya, dua hal. Ya kan? Apalagi kalau tiga, empat, lima, berarti apa? Enam, tujuh, itu semuanya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh satu sama lain. Iya, Nah, itu yang namanya kasir, itu yang namanya banyak. Sesuatu yang banyak itu adalah sesuatu yang pada saat yang sama dia punya isi, tapi pada saat yang sama dia menegasikan dirinya dari yang lain. Dia membatasi dirinya dari yang lain. Maka Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika kita bilang bahwa kita bertauhid, gitu ya, ketika kita memahami keesaan Allah, maka satunya Tuhan itu seperti apa? Apakah satunya Tuhan itu satu yang berbilang? Seperti kita bilang satu apel, satu kursi, satu meja, satu kasur, gitu ya. Nah, kalau kita bilang satunya Allah itu satu yang berbilang, maka ada dua, ada tiga, ada empat. Betul nggak? oh, Kalau kita bilang satu Tuhan, berarti ada yang kedua yang bukan Tuhan. oke. Eh, Terlalu ini nggak? Terlalu abstrak nggak saya menyampaikannya? Saya Nggak ulangi Pak, ya, ya. pelan-pelan. Ketika saya bilang ada, kalau satunya Tuhan itu, esanya Tuhan itu adalah esa yang berbilang, gitu ya. Maka ketika saya bilang esanya, kalau esa berbilang ya, ketika kita bilang Tuhan itu satu, berarti ada yang kedua yang bukan Tuhan, gitu kan? Oke. Mungkin secara penuturan kita anggap ini wajar, Tapi itu malah tapi merubah mindset sebetulnya, kita. ya sebetulnya ini justru membatasi Tuhan. Ada wilayah di mana Tuhan tidak ada di situ. Oh, Gitu. Maka keesaan Tuhan, Tuhan itu satu, itu bukan satu yang berbilang. Gitu. Tapi satu yang memang tidak menyisakan yang lain lagi. Satu dalam pengertian satu-satunya. Gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Di oke. Tuhan itu, aukul huwallahu ahad, gitu ya. Artinya adalah Tuhan itu adalah satu-satunya. Jadi selain Tuhan itu tidak ada. Oh, berarti Qul huwallahu ahad, dia itu bukan dia itu satu ya, dia itu satu-satunya gitu. Dia itu adalah satu-satunya. The one Nah, and only, wah keren. ya, kenapa kita kemudian tidak bisa menghayati keesaan Tuhan itu? Karena kita masih terjebak sama takasur ini. Jadi kita pelan-pelan masuk ke dalam dimensi lain dari takasur ya. Mhm. Bahwa takasur yang lebih fundamental itu adalah kita mungkin bukan cuma sekedar kehilangan diri kita, tapi kita kehilangan Tuhan itu sendiri. Wow. Gitu. Jadi cara kita menghayati Tuhan itu akan menjadi berbeda. Kita seolah-olah memiliki tadi bahasa tadi bahwa coupling yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Kita menjadi yang kedua, yang ketiga meskipun kecil, tetap aja Hmm. dong namanya coupling sekecil-kecilnya tetap aja coupling kita. Ada nggak coupling yang tidak dimiliki oleh Tuhan itu? Nggak ada. Nah, itulah kenapa betul-betul Al-Quran bilang alhaakumut takasur.
Maka dalam sebagian tafsiran al-hakumut takasur ini dianggap ada alif yang disembunyikan di situ. Al-hakumut takasur gitu. Ada Alha. jadi al-hakumut takasur itu dalam sebagian penafsiran diyakini ada alif yang tersembunyi di situ. Alif dalam pengertian kata tanya. Kan cara bertanya dalam bahasa Arab Oh itu kan iya. ada bermacam-macam, ada hal. Nah, ada Iya. yang cuma alif doang. Alam gitu. Alam. Alam taro kaifa gitu kan. Nah, hamzahnya itu bermakna kata tanya. Makanya sebelum kata alhaakumut takasur, sebagian meyakini ada alhaakumut takasur gitu. Apakah takasur ini benar-benar telah membuat kalian terlena? Gitu. Ada pertanyaan heran dari Tuhan. Gitu. Emang kalau kita memparafrase dengan paradigma yang tadi ya, emang bisa ada yang namanya takasur itu? Oh. Emang bisa ada dua buat Tuhan? Emang bisa ada tiga buat Tuhan? Emang bisa ada empat yang bisa menyaingi Tuhan? Loh kenapa semua, jangankan jangankan ya, tolong sekali lagi, jangankan harta benda yang kalian klaim itu tidak bisa menyaingi Tuhan, bahkan diri kalian pun tidak bisa menyaingi Tuhan. Lalu apa yang membuat kalian terlena dari Tuhan? Mhm. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, saya sebetulnya mengharap pertanyaan sampai di ayat pertama ini, alhaakumut takasur gitu kan, telah ini, kalau terjemahan dipakai itu apa kemarin? Oh jauh juga ya. Nah di sini. Nah, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Ya, ini kan harus ada pertanyaan di sini. Dari apa? Dari apa? Kan nggak disebutkan oleh Al-Quran. Betul nggak? Berbangga-bangga pajak dunia telah Jadi si melalaikan. takasur ini telah melalaikan kalian, melalaikan kita semuanya, melalaikan Anda, saya, dan kita semuanya. Gitu ya. Tapi melalaikan kita dari apa? Kan ini distract, unsur apa? Distraktor ini kan. Iya. Itu yang membuat kita kemudian kehilangan fokus kita dari tujuan yang sangat besar. Apa tujuan yang besar itu? Itu kan nggak disebutkan sama Al-Quran. Gitu ya. Oke. Nah, nah, jadi berdasarkan, ini saya mau coba simpulkan ya, berdasarkan yang kita telah diskusikan bersama, yang pertama, al-hakumut takasur itu bisa melalaikan kita dari banyak hal, bisa dari diri kita, gitu. Bisa dari perjalanan kita yang sesungguhnya, yaitu ma'ad. Maka ayat-ayat berikutnya itu, ayat-ayat berikut itu tentang hari akhir ya. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa kalla law ta'lamun ilmu la tarawunnal Jadi. jahim, gitu ya. Bahwa itu adalah sesuatu yang kita tuju. Akhirat itu yang kita tuju. Gitu. Tapi si at-takasur ini membuat kita kemudian lupa dari itu. Dan bahkan lebih mendasar dari itu adalah kita itu bisa dilalaikan dari Allah itu sendiri, dari diri kita sendiri, baru juga dari Allah, gitu ya. Jadi ada tiga hal yang bisa melalaikan yang bisa mendistract kita, gitu ya. Si takasur ini bisa mendistract kita dari tiga hal. Dari Pertama, kita dibuat lupa tentang perjalanan kita, atau lebih urutnya gini lah ya. Kita bisa dibuat lupa dari diri kita, karena kita lupa dengan diri kita, kita lupa tentang perjalanan kita, gitu ya. Dan bahkan kita juga lupa akhirnya kepada Allah itu sendiri. Jadi takasur itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bisa memberikan damage gitu ya, memberikan daya hancur yang begitu dahsyat. Jadi yang dihilangkan bukan harta kita ya, justru langsung diri kitanya ya. Ya, kita mungkin bahkan pada saat yang justru paradoksnya kan di situ. Justru bukan cuma kita tidak dihilangkan harta kita, kita justru bertambah banyak dari sisi harta. Iya, iya, iya. Padahal dari sisi harta, kehormatan, status gitu ya, pendidikan itu Status. kayaknya makin banyak.
Tapi dalam Betul. satu sisi justru itu lagi hilang malah ya. Bisa jadi, bisa Oh juga iya, tidak. bisa Itu jadi. kan kemarin kita sudah singgung ya beberapa Hmm. kali, ya kan. Tapi kalau kita betul-betul terjerat dalam sistem yang namanya takasur ini, ya kan kemarin kita sudah bahas ini bahwa ini bisa jadi sebuah sistem, gitu kan. Nah, betul-betul damage yang kita terima, kehancuran yang kita terima itu adalah kehancuran yang betul-betul fundamental. Ini yang kemarin kita sebut sebagai modal utama kita. Hmm. Nah, kita bakal kehilangan diri kita bakal kehilangan tujuan kita, dan kita bakal sampai bisa jadi kehilangan Tuhan kita itu sendiri. Modal, iya Semakin iya. kita terbiasa dengan yang kuantitatif ini, yang terbatas ini, yang terbatas yang kita kira justru kita tumpuk-tumpuk itu jadi banyak, padahal justru semakin memperbanyak batasan bagi diri kita sendiri. Iya Gitu ya. iya. Oke. Jadi surat At-Takasur itu adalah tentang bagaimana kita teralienasi dari nasullah, gitu ya. Teralienasi dari Tuhan, bahkan juga teralienasi dari diri kita. Oh ini ininya. Ini Oh loh. iya. Kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum. Mudah-mudahan bisa diterima ya pesannya yang ingin saya sampaikan, meskipun agak menjelimet nih materi hari ini. Lah ini dahsyat ini. Pak Ustadz Nah, dengerinnya harus sambil mikir nih. Iya betul kuliah. ada pertanyaan? Enggak. Enggak, Tadi gua kolom chat Pak nih. Ustadz ini dengerinnya harus sambil mikir nih katanya. Ya memang Bul ya. Tadi ada sih pelan di atas. Oh iya, karena dari sisi kepemilikan maka Allah lah satu-satunya pemilik. Maka mana yang akan bisa diklaim milik sendiri ya sampai-sampai ke distract. Betul, Ah iya. katanya. Jadi semakin kita bertauhid gitu ya, semakin kita itu naik levelnya dari yang takasur tadi. Gitu ya. Jadi ada takasur, ada kasroh, ada wahdah gitu ya. Oh Nah, takasur itu level yang paling rendah gitu. Bahkan ketika kita sudah lepas dari takasur, kita masih ada di level kasroh nih. Nah, alam kasroh ini, alam plural ini, alam yang dunia ini, bahkan sampai alam-alam seperti apa namanya surga itu juga bisa menjadi alam kasroh. Maka tauhid itu bertingkat-tingkat. iya Maka iya surga pun bertingkat-tingkat. Ingat ya, iya iya yang iya. kemarin sudah kita bahas sedikit gitu ya. Iya Nah, ada iya. orang yang surganya itu kemarin kita sebut indah malikin muqtadir itu, yang dia pengen itu cuma Tuhan gitu. Dia nggak mau semuanya. Tapi ketika Anda mendapatkan 100, maka Anda akan dapat semua yang di bawah 100 kan gitu. Iya iya iya. Anda akan dapat 99, akan dapat 98, Anda akan dapat 97. Tapi kita itu ke distract sama yang 97 bahkan. 98 atau 99. Kalau kita sampai di 99 gitu ya, kita kadang-kadang satunya aja kan kesulitan gitu ya. Mau naik ke level alam barzah aja kita kesulitan gitu di dunia ini ya, dalam keadaan sadar. Apalagi kita mau sampai di alam-alam yang di level kesadaran di alam yang lain gitu kan. Nah, maka jangan heran kalau nabi sekelas nabi pun ya, itu beristighfar setiap harinya itu sampai dalam penukilan sekurang-kurangnya 70 kali. Apakah nabi berdosa gitu kan? Apakah nabi berbuat maksiat? Apakah nabi tergelincir seperti kita tergelincir? Iya Terus iya. apa makna nabi beristighfar itu? Hmm. Iya 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 iya. Hmm, saya lagi mengajak diskusi nih. Apa makna nabi beristighfar itu? Bersyukur. Istighfar itu ya istighfar. Minta ampun. Mm-mm. Dari apa? Wah ini unik nih. Dari apa Bapak Ibu? Soalnya setahu saya Rasul nggak berbuat dosa ya, tapi beristighfar atau minta ampun kan. Dari hal yang kita lupa, dari umatnya yang sering lalai, kelalaian diri, hati yang Ya, lalai. memang ada momen dan banyak ya, di mana Nabi itu memohon ampun untuk umatnya gitu. Tapi yang dalam kasus hadis ini Nabi beristighfar untuk dirinya sendiri gitu.
Oke. Mengajarkan kepada umatnya. Nah, ada apa biasanya ini unik ya, jawaban lain bahwa itu sebetulnya pendidikan dari Nabi untuk umatnya, Oh, gitu ya. Bahwa Nabi itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh beristighfar, gitu ya. Tapi Nabi itu cuma sekadar ingin mengajarkan kepada kita atau memberikan sebuah jalan keluar kepada kita untuk apa namanya mengikuti beliau beristighfar. Tapi beliau itu tidak sungguh-sungguh beristighfar karena nyadar begitu banyaknya kebaikan Allah karena merasa tak mampu menjangkau kesyukuran ya. Ini jawaban yang ketiga ya. Nah, jawaban yang kedua itu butuh pendidikan tadi, ya kan? Ada tiga pilihan, entah Nabi berbuat dosa, gitu ya, atau Nabi tidak berbuat dosa, tapi Nabi ingin mengajarkan, oke. gitu ya, atau kalau kayak begitu modelnya Nabi ingin mengajarkan, berarti kan semua istighfar Nabi itu tidak tulus, bahkan munajat-munajatnya Nabi itu munajat-munajat yang ya apa sepertinya tuh kok sulit ya membayangkan kalau saya ya itu tidak lahir dari hatinya, dari kesadaran Nabi sendiri gitu. Bahwa Iya. itu cuma murni untuk mengajarkan. Kalau mengajarkan itu kan tidak ada keintiman yang sungguh-sungguh gitu ya. Tapi memang kita ingin memberikan informasi aja ke orang lain. Tapi keterlibatan yang terdapat dalam makna munajatnya Nabi atau istighfar Nabi itu seperti keterlibatan yang memiliki suatu kesungguhan gitu. Maka saya sebetulnya meskipun ini jawaban saya tidak nafikan ya, meskipun memang mungkin ada aspek pendidikan ya, tapi yang lebih fundamental itu seperti Nabi itu tidak beristighfar karena ingin mengajarkan itu, sekedar mengajarkan itu kepada kita. Tapi betul-betul memang ada kesadaran gitu ya, dari Nabi bahwa memang betul-betul Nabi itu perlu untuk beristighfar gitu. Nah, inilah yang kemudian berusaha coba dipahami oleh para ulama. Nah, maka sebagian akhirnya sampai pada kesimpulan yang menjadi istighfarnya Nabi itu adalah istighfar terhadap dirinya sendiri dan tapi bukan dosanya, tapi wujudnya dia. Wujudnya. Iya, bahwa dia ada itu buat Nabi itu adalah dosa. Wah, 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 wah. Dalam ini. Jadi ada syair bilang wujuduka zanbun la zanba eh, eh, Wujudnya. akbaru minhu kalau saya tidak salah. Jadi wujudnya Anda itu sendiri itu adalah dosa. Waduh. Ketika Anda betul-betul merasakan keakuan Anda. Kan tauhid yang paling tinggi itu adalah di mana kita betul-betul sampai pada kesadaran bahwa semua itu Tuhan gitu kan. Semua ini kenikmatan ini dari Tuhan, semua kekuasaan ini dari Tuhan. Terus kita ini siapa? Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai eh, hamba. Kemarin tuh di surat Asy-Syams kita sempat saya callback lagi ya. Iya, Masih iya, ingat kan iya. konsep hamba itu seperti apa? Bahwa Nabi pun ketika kita bersyahadat sebelum menjadi Rasul pertama kali harus menjadi Hamba dulu. asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasul. abduhu wa rasuluh. Jadi beliau itu adalah hamba dulu gitu. Dan bukan abid tapi abd. Abd ini kajian Penghamba. linguistiknya lebih dalam dari sekedar penghamba. Hilang ini, Pak. Oh, Nabi itu betul-betul hilang. Nabi itu betul-betul menjadi ketiadaan di hadapan Tuhan. oke. Loh bagaimana dengan harta? Jangan ya ketika diri udah hilang apalagi harta-harta. Itu semua dianggap sama Nabi itu sebagai sesuatu yang Dosa. hancur, sesuatu yang hilang. Yang perlu diistighfari ya. Nah, makanya bahkan untuk dirinya pun Nabi perlu beristighfar. Karena kelaziman dari kita ada di alam ini adalah kita itu seolah-olah menjadi entitas yang lain di hadapan Tuhan. Kita seolah menjadi keberadaan yang lain di hadapan Tuhan. Jadi kita itu kan begitu yang membayanginya, ada kita, ada Tuhan gitu ya. Gitu kan. Oh, Dan kita berdoa kepada Tuhan. Nah ini pun sebetulnya sesuatu yang istighfar sama Nabi. Gitu. Ya Allah, kenapa saya kok menganggap diri saya ada ya? Masya Allah. Sehingga saya maksudnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi level takasur itu damage-nya itu bisa sampai bertingkat-tingkat. Sebagian level tauhid itu bisa bertingkat-tingkat.
Jadi surat At-Takasur ini sampai di ayat pertama ini mudah-mudahan telah memberikan kita sebuah pemahaman bahwa wah perjalanan ini masih panjang nih, ya kan? Wah, momen untuk memperbaiki masih banyak nih levelnya, dan kita perlu pelan-pelan untuk menyisihkan embel-embel atau titel-titel atau keterikatan-keterikatan dan keterbatasan-keterbatasan yang muncul di alam kasroh ini, di alam yang kuantitatif ini, untuk pelan-pelan naik ke alam yang lebih menunggal gitu ya, ke alam yang lebih menyatu, ke alam yang lebih menyadarkan kita perlahan-lahan ya, pasti tentunya perlahan-lahan, bahwa ya kita ini bukan siapa-siapa. Dan saat itulah secara paradoksikal kita sering ulang-ulang gitu ya, bahwa ketika kita telah menemukan Tuhan, kita telah menemukan segalanya. Gitu ya. Bahwa tidak ada yang hilang ketika kita telah menemukan Tuhan, ketika kita telah menemukan Allah, dan tidak ada yang kita dapatkan ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kemarin kita bikin game ini ya. Iya. Wah, itu dimulai dari paradigma kita dulu sampai pada pengelolaan jiwa sampai pada tindakan. Gitu ya. Di paradigma kita itu pun kita sulit untuk memahami yang satu itu. Gitu. Karena kita akan melihat misalnya di gambar ini itu warna-warna aja yang ada, tapi cahayanya itu tidak kita persepsi, tidak kita pahami. Nah, keberadaan Tuhan pun seperti itu ya. Bukan karena dia tersembunyi, tapi karena dia terlalu terang. Sesuatu ketika jadi Tuhan itu tersembunyi karena dia terlalu terang, bukan karena dia gelap dari kita. Sesuatu itu ketika dia sangat terang, maka dia itu tidak akan bisa kita lihat. Orang cahaya matahari aja yang sinarnya masih sedikit saja, kalau kita paling lama berapa menit sih kita bisa nantangin matahari gitu. Masih kita udah sakit mata kita gitu kan. Nah, tapi karena cahaya itu hadir di mana-mana, bahkan tidak ada yang namanya melihat tanpa cahaya. Betul nggak? Betul. Ya kan? Melihat itu pasti dengan cahaya gitu, sekecil apapun gitu ya. Melihat itu dengan cahaya gitu. Tapi karena kita melihat dengan cahaya, kita pun akhirnya tidak merasakan cahaya itu. Jadi ketika kita melihat, emang yang kita lihat cahayanya. Yang kita lihat itu benda. Tapi padahal benda itu ada karena ada cahaya kan gitu. Oke. Itu saking kita tidak menyadari itu gitu. Ini untuk hal-hal yang sederhana gitu. Apalagi anda bayangkan Allah itu nurun ala nur. Dia menggambarkan dirinya itu sebagai cahaya di atas cahaya. Bagaimana kita kemudian bisa menyadari dia? Nah itulah. Itu yang saya ingin mendudukan, sebetulnya mudah-mudahan saya berhasil ya. Mendudukan bagaimana takasur itu, kasroh, jangankan takasur lah. Takasur itu sudah pasti, tapi kasroh saja itu, yang banyak yang tidak bermegah-megahan ya, yang banyak itu, yang 2, 3, 4 itu saja, itu sudah bisa membuat kita tuh lupa dari Tuhan. Wow. Dan yang kasroh itu pada akhirnya bisa menjadi takasur juga buat kita. Jadi takasur itu semakin halus gitu. Semakin kita menempuh perjalanan spiritual kita, maka momen takasurnya itu juga sesuatu yang membuat kita terlena dalam takasur pun menjadi berbeda-beda. Bisa jadi ilmu ketika kita naik lagi, gitu. Bisa jadi ibadah ketika kita naik lagi, gitu. Dan tidak sedikit dalam sejarah orang-orang yang betul-betul merasa cukup dengan ilmunya gitu. Kenapa? Karena dia rasa ilmunya sudah banyak. Kata banyak ini mesti hati-hati. Apa istilah kasroh dalam hal ini? Banyak. Itu Kasroh banyak. kan? Kasir. Kata kasir itu kan dari memperbanyak, gitu, bermegah-megahan. Tidak sedikit orang yang jatuh justru karena ilmunya, padahal ilmu itu adalah kebaikan. Kapan dia jatuh karena ilmu? Ketika dia merasa ilmunya itu sudah banyak. Nah, yang banyak-banyak ini berbahaya. Orang yang jatuh karena ibadahnya ketika dia merasa ibadahnya itu sudah lagi-lagi banyak.
Yang banyak-banyak ini bisa mendistract kita Mhm. sampai ke level yang paling batin sekalipun. Justru perjalanan batin itu ciri-cirinya adalah ketika kita tidak lagi merasa banyak. Iya, Gitu ya. iya. Maka tidak tidak selalu ketika kita memperoleh harta itu tadi ya, memperoleh kita itu terjerat dalam takasur. Yang penting ketika kita memperoleh harta kita merasa banyak atau tidak. Kalau kita semakin merasa kosong, kita semakin merasa kita itu hamba di hadapan Tuhan, maka harta-harta itu semua insya Allah akan menjadi berkah buat kita. Iya, oke. Jadi Di situ poinnya di momen, merasanya ya. itulah bridgingnya, disitulah jembatan di mana takasur itu kemudian pelan-pelan berubah menjadi kausar. Kata yang sama, tapi makna yang betul-betul berbeda. Tasroh, takasur, kausar. Masya Allah. Oke. Nah itu baru kita pelan-pelan akan memperoleh kausar. Ketika kita telah memperoleh kausar, jadi yang datang dan yang pergi buat kita itu bukan lagi sesuatu yang meresahkan gitu ya. Dua-duanya adalah sesuatu yang akan kita syukuri. Gitu. Nah, Tadi kayaknya ada yang lupa tuh, ada yang nanya tuh Mas Azir di gambar yang tadi. Mana nih? Melihat dalam gelap seperti pada slide itu ya Mas. Yang mana tadi ya? Jelasin dikit yang gambar ini Mas nih kayaknya. melihat dalam gelap, Bapak Ibu masih ingat melihat kan nih gambar ini tuh apa maksudnya? Gamesnya. bukan games lah ya, latihan ini lah. Latihan paradigma dulu maksud saya. Nanti ketika sudah paradigma, nanti pengelolaan jiwa kan gitu. Kita Iya. akhirnya mengelola jiwa kita untuk betul-betul menyeleksi gitu ya. Eh, bahwa tauhid itu hadir juga dalam jiwa kita, bukan cuma di pikiran kita. Nah, nanti ketindakan kita gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bersikap, ketika kita apa namanya memilih tindakan, nah itu juga harus ada tuh warna tauhid itu. Iya, iya. Warna di mana kita itu menyadari bahwa semua itu punya Tuhan. Semua itu kepemilikan Tuhan. Semua itu dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Dan semua ini cuma tidak. Itu kan semua adalah pengaruh-pengaruh dari tauhid dalam tindakan kita. Iya. Mm-mm. Gitu ya, kita lanjut ya. Nah, di sini makanya kalau kita terjerat sama kisah takasur ini, kalau kita betul-betul memang terlena, dan ini bukan perjalanan sekali lagi mudah ya, enak kita bicarakan, tapi latihannya itu betul-betul perlu kita rancang dari sekarang dan sabar gitu kan. Nah, untuk keluar dari momen takasur ini, untuk keluar dari jeratan atau sistem kuantitatif ini, ya, maka kita perlu merubah terlebih dahulu paradigma kita, cara kita berpikir. Ya, dan pelan-pelan dari cara berpikir itu akan turun ke jiwa kita dan dari jiwa kita itu akan menjadi tindakan kita gitu ya. Nah, kalau alam pikir kita itu sudah ke distract, nah biasanya kita itu nanti sulit untuk mengelola jiwa kita apalagi tindakan kita. Jangan sampai kisah kita itu seperti kisahnya Majnun dengan ontaknya. Oh, ada juga ya. Kirain dengan Laila aja Majnun nih. Iya, Majnun Majnun ini nah, Majnun ini kan kisahnya punya sosok yang sangat dia cintai ya. Ya. Itu namanya siapa? Namanya Laila. Itu simbol ya, simbol. Kata ini semua kisah-kisah ini simbolnya Bapak Ibu dan teman-teman. Semuanya saya bukan lagi cerita FTV ini atau sinetron. Ini dalam artian benar-benar simbol atau Simbolik, simbolik. berarti kisah sebenarnya juga nggak ada dong? Ya, banyak yang bilang bahwa itu ada tokohnya, tapi kan sebetulnya penyair-penyair itu ketika bikin ini kan sebagai simbol kan. Oh. Jadi Majnun itu lambang orang yang betul-betul sudah sampai di level betul-betul cinta sama Tuhan. Makanya Majnun itu kayak orang gila gitu ya. Orang ketika sudah cinta sama orang lain, kan gitu ya kadang-kadang orang udah cinta sekali cinta sama Tuhan. Misalnya kita pakai perspektif Barat gitu ya. Ketika membaca sejarah Islam gitu.
Misalkan kok ada orang yang rela memberikan seperti Khadijah gitu ya, Ya. seluruh hartanya sampai meninggal gitu ya, sampai dia sakit karena miskin gitu ya, demi perjuangannya Rasulullah. Ini kan Majnun, Pak. Oh. Dengan kacamata luar ya, kacamata kaum Quraisy atau kacamata orang Barat itu kan. Ini kan orang gila. Ya. Cinta itu kan sedikit membuat kita gila. Majnun itu kan orang gila. Cinta, jadi Majnun ini lambang orang yang betul-betul cinta sama Allah gitu ya. Nah, Laila itu di namanya perjalanan itu seperti menuju Tuhan. Itu adalah yang dicintainya. Gitu ya. Nah, kan kita udah banyak nih cerita tentang kisah Majnun ya. Si Majnun ini sekarang kisah Majnun sama ontanya. Nah, si Majnun ini mau pergi ke rumahnya Laila gitu ya. Sekali lagi ini simbol ya. Tolong dipahami sebagai sebuah simbol. Majnun mau pergi ke rumahnya Laila. Laila itu adalah yang paling dikasihinya. Nah, ketika dia mau pergi ke rumah Laila, capek dong melewati padang pasir gitu kan. Ya. Dia harus naik onta. Nah, kebetulan onta yang mau dinaikin atau yang dipunyai si Majnun ini ontanya baru ngelahirin anak. Oke. Anaknya masih butuh susu ontanya. Wah, kata Majnun nggak bisa nih. Kalau saya mau pergi ke rumah Laila, ini onta punya anak, nanti yang dipikirin sama onta ini anaknya terus, gitu kan? Oke. Akhirnya kata Majnun, ya harus kita kunci ini anak. Si anaknya di sama si Majnun ditaruh di Kandang. kandang, dikunci lah kandang itu supaya si onta ini tidak ke distract. Ulangi lagi, ke distract ya. Ya. Ini kata-kata kunci yang kita gunakan. Ya udahlah, jalanlah dia si onta sama si Majnun ke rumahnya Laila. Nah, di tengah perjalanan kan harus dipegang kendalinya dong sama si Majnun supaya nggak salah arah. Tapi di tengah perjalanan biasa namanya orang jatuh cinta gitu kan. Tiba-tiba yang keinget sama dia si Laila. Ya kan? Di tengah perjalanan si Majnun keingetan Laila. Pas dia keingetan Laila, tiba-tiba kendalinya gitu kan. Tali yang buat apa ngarahin si ontanya mulai longgar. Masih onta sadar nih. Ya kan? Wah, tali lagi longgar nih. Dan si onta selama perjalanan dipikirin itu adalah anaknya. Anaknya. Nah, si Majnun lagi asik mikirin si Laila, si onta mikirin anaknya. Ya. Talinya longgar. Apa yang terjadi? Si onta baliklah ke tempat awal. Si Majnun sadar kok nggak nyampe-nyampe kita, kok balik lagi ke tempat awal, gitu kan? Akhirnya disuruh jalan lagi sama si Majnun. Di tengah perjalanan begitu lagi, si Majnun keingetan Laila, si onta keingetan anaknya, balik lagi. Sampai ketiga kali si Majnun jalan lagi, dia keingetan Laila, si onta keingetan anaknya, balik lagi nggak maju-maju kata Majnun. Kapan saya sampai di Laila? Kalau kayak begini ceritanya. Oke. Akhirnya katanya Majnun, udahlah, kontak kita dua-duanya punya ishq yang berbeda. Ishq itu cinta. Gitu. Kita dua-duanya sedang jatuh cinta dan cinta kita itu terpaut pada dua hal yang betul-betul berbeda. Gitu ya. Katanya Majnun, ini saatnya kita berpisah. Silahkan kamu pergi sama kecintaanmu dan saya pergi sama kecintaan saya sendirian. Waduh. Gitu ya. Nah, ya katakanlah onta ini adalah keterikatan kita kepada dunia, gitu ya. Dan Laila itu adalah Tuhan yang betul-betul menjadi ujung perjalanan spiritual kita. Nah, ketika kita ingin berjalan menuju Tuhan, nah biasanya keterikatan pada dunia ini nggak akan mengizinkan kita semudah itu fokus, gitu ya, sampai di tujuan kita, sampai di keharibaan Tuhan itu. Dia bakal sedikit aja kita meleng, dia bakal narik kita ke dunia ini. Sedikit aja kita meleng, dia bakal lagi mengikat kita kepada dunia ini. Jadi dunia ini betul-betul eh, seperti apa namanya, kisahnya mungkin seperti anak kandung buat kita gitu. Yang kita tuh kayaknya nggak rela melepaskan itu. Padahal itu bukanlah tujuan asli kita. Tujuan asli kita itu adalah Laila itu. Nah, inilah perjalanan. Ini cara, ini kisah dari Rumi ya. Cara Rumi untuk menggambarkan betapa terjadi gejolak dalam diri kita dan sulit untuk keluar dari alam kasroh itu, alam
yang beragam itu, keterikatan yang sifatnya parsial itu. Iya, iya, iya. Ya, sampai di sini gimana, mungkin mau ada diskusi dulu atau kita lanjut ke ayat berikutnya. Jadi alhamdulillah ayat pertama insya Allah kita cukupkan sampai di pertemuan ini, dan kita akan pelan-pelan memasuki ayat kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul. Jadi ditutup dengan Laila Majnun ya. Iya, sebagai sebuah ini aja analogi supaya kita cepat ingat Atta Kasur itu tentang apa gitu kan. Jadi Jadi ini si anak onta itu dunianya kan. Onta itu keterikatan kita ya sama itu kecenderungan kita. cenderungannya. Heeh. Ah, sedikit aja kita lagi ingat Tuhan, tapi kita bawa dunia, itu kita lupa. Meleng Jadi gitu. kita meleng ya. Kalau mau ke sana ya lepas dulu kecenderungan kita ke dunia. Wah, Hmm. wah, 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 wah. Masalahnya Laila kita nih dunia. Oh, gitu beda lagi ceritanya. Beda. Ya, ya, ya. Gimana Bapak Ibu? Tah, tah, tah eta mas katanya. Oh. Itu kalau Lailanya dunia ya kita nggak perlu onta memang. Udah sampai sekarang juga ya. Iya. Oh, mau nanya nih, ada yang rese nih. Enak nih. Oh iya, coba nonton. Mangga, mangga. Bentar, settingan saya ininya gimana nih? Nah, ini dia. Ya, monggo Bu Rahmat Jelita. Saya lihat live deh, kok muncul Asto unmute. Monggo. Monggo lagi. Silahkan. Masih unmute, Bun. Masih mute. Ya, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Rahmat Jelita? Alhamdulillah, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak Bu? Apa nih yang Atas bisa kita ilmunya. diskusikan? Ini mohon maaf, Ustaz. Agak nyinyir juga bertanya. Seringkali bertanya. Lo enggak, justru yang saya harapkan itu pertanyaan, memang diskusi, karena kan sebetulnya saya dari awal kan pengen jadikan forum kita ini, majelis kita ini jadi majelis diskusi sebetulnya. Justru saya bersyukur. Terima kasih Ibu sudah mau bertanya. Silakan Bu. Begini, Ustaz. Mohon diluruskan. Andaikan ada pemikiran saya yang salah mungkin atau keliru. Kalau saya juga nggak punya guru soalnya, Ustaz. Saya kalau belajar tentang mengenal diri ini rasanya kok seolah-olah diri itu ada di alam lain gitu. Bukan di sini, bukan di jasad ini gitu. Terus tapi selama ini Ustaz, yang sering saya dengar itu kan kalau kita belajar tasawuf atau filsafat itu, kenapa kenapa jawaban orang itu seolah-olah menakutkan gitu. Janganlah belajar kayak gitu, nanti otaknya kebalik gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, iya. setelah Betul, 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 betul. menjalaninya, apalagi setelah belajar sama Ustadz Azir Rahim, betapa pentingnya kita mengenal diri. Sebab kalau kita tidak mengenal diri, ya kita nggak mengenal Allah, kita nggak tahu jalan kita yang mana gitu kan. Terus yang lainnya lagi, dulu kan sering kita dengar kata-kata seperti ini. Mungkin hadis ya Ustadz, hidup ini adalah persinggahan, dunia ini adalah persinggahan kan, penyeberangan kata Nabi kan. Dari setelah kita mengenal diri itulah kita baru mengerti kenapa dunia ini penyeberangan. Kalau enggak, saya merasa ini memang inilah tempat kita gitu. Setelah kita merasa mengenal diri siapa kita, baru kita menyadari bahwa dunia ini ada penyeberangan kita. Mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Iya, betul ya. Sebetulnya jawabannya semuanya sudah kayaknya sudah dimiliki nih sama
Bu Jelita ya. Jadi pertanyaan ada 3 pertanyaan kayaknya kalau saya tidak salah ingat ya. Yang pertama kayaknya diri itu di luar dari jasad ini. Di luar itu gimana maksudnya ya? Kan gini, untuk menggambarkan betapa jiwa itu berbeda sama badan aja. Contohnya ya, apakah ketika rambut ibu dipotong gitu ya, maka ada yang berkurang dari dirinya ibu. Maka ibu tidak menjadi ibu lagi. Atau apakah yang lebih ekstrim lagi ya, ketika misalkan tangan kita hilang, kita akan akhirnya kita lupa gitu bahwa kita, atau misalnya ada dari diri kita yang kita rasakan berkurang karena tangan kita itu terpotong. Atau kita tetap punya kesadaran diri itu berbeda dengan tangan itu. Iya, beda. Gitu ya. Terus begitu. Bahkan sampai jantung dan otak sekalipun gitu ya. Apakah ketika kita bayangkan gitu ya. Apakah ketika kita sudah tidak punya otak dan kita tidak punya jantung, apakah kita tidak bisa mempersepsi siapa kita gitu. Gitu ya. Mungkin agak sulit membayangkan, tapi dalam sebagai sebuah asumsi gitu. Bahkan jika kita sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita tidak punya jantung, tidak punya otak, kita masih bisa merasakan bahwa diri kita itu ada dan kita itu bukan itu. Maksud saya. Gitu ya. Nah, ini adalah latihan yang disarankan sama siapa, Ibnu Sina ya, salah satu pemikir besar dalam Islam, untuk menggambarkan betapa sebetulnya jiwa dan badan itu berbeda, gitu ya. Nah, cuman memang ada keterikatan. Jadi ketika kita bilang apakah sepertinya diri itu beda dengan badan, beda. Cuman dia punya keterikatan. Dan selama jiwa itu adalah jiwa, dia bukan ruh, kan mana ada tingkatannya. Selama jiwa itu adalah jiwa, jiwa itu akan selalu sifatnya itu terikat dengan badan. Jiwa itu adalah sesuatu yang terikat dengan badan. Jiwa itu dalam bahasa yang lebih sederhana adalah ruh yang terikat dengan badan. Jadi selama jiwa adalah jiwa, gitu, maka dia itu akan selalu bersama dengan badan. Dialah yang menjadi panglimanya ruh di alam badan ini. Dia adalah yang menjadi panglimanya ruh di alam badan. Wow. Dialah yang mengontrol badan. Dia yang membuat penglihatan kita itu menjadi pengetahuan terhadap hal-hal yang dilihat. Kan kita sering kali memberi contoh kemarinnya, pernah nggak sih kadang-kadang kita ngelihat sesuatu tapi kita nggak ngeh itu kita lihat. Iya. Ya berarti tandanya yang melihat itu bukan mata, tapi jiwa kita. Pernah nggak sih kita dipanggil-panggil orang tapi kita nggak ngeh? Gitu. Karena jiwa kita lagi nggak mau mendengar itu. Nah, kalau kita betul-betul bisa mengakses jiwa kita, kadang-kadang yang kita lihat itu Bapak Ibu dan teman-teman semua itu lebih luas bahkan daripada yang bisa kita bayangkan sebelumnya. Gitu. Makanya katanya orang yang berhasil mengakses alam jiwanya, itu adalah orang betul-betul aware, sadar gitu sama apa yang ada di sekitarnya semua, bahkan sampai hal-hal kecil itu sebetulnya udah terlihat sama kita. Gitu. Sudah direkam sama mata kita, cuma masalah jiwa kita itu sedang tidak memperhatikan itu. Yang mau diperhatikan sama jiwa kita itu cuman skop terbatas dari yang terekam oleh memori kita. Tapi kalau sekali jiwa mau lihat fokus gitu ya, betul-betul dia bisa. Makanya latihan kalau polisi gitu menginterogasi orang, yang ditanya coba ingat lagi apa yang hal-hal paling kecil kan gitu ya. Iya. Pernah ada yang diinterogasi polisi nggak? Mas Azir pernah ya waktu mau ke Turki ya? Itu yang ditanya sama mereka, coba ingat hal-hal yang paling kecil yang pernah Anda alami, yang Anda lewati, yang tadi misalnya. Jadi mereka tanya, kenapa? Karena sebetulnya jiwa itu ketika memperhatikan, tapi kalau pengetahuan itu ada di mata, itu kan itu selesai di situ. Itu menunjukkan bahwa apa? Jiwa itulah yang mempersepsi pengetahuan indrawi kita. Dan lebih dalam daripada itu, seluruh pengetahuan itu yang terkaitan dengan alam dunia ini, alam materi ini, itu panglimanya itu ada di jiwa. Jadi pertanyaan pertama seolah-olah jiwa itu beda dengan badan kita yang memang beda. Badan itu tidak akan pernah menjadi jiwa, tapi badan itu adalah kendaraan terbaik buat jiwa. Karena memang jiwa nggak punya kendaraan selain sebaik badan ini.
Gitu ya, itu pertanyaan yang pertama. Kayaknya saya udah nggak lihat lagi di screen saya nih Ibu Rahmat dan Bapak. Ada, ada. Ada ya. Cuma Oke. resennya udah di Oh, ini. oh jadi kehilang gitu ya kalau resen. Oh. Nah, itu satu. Nah, pertanyaan yang kedua, apa ya tadi ya? Oh, filsafat dan tasawuf itu jadi jangan dipelajari karena itu akan menyesatkan. Ya memang bisa Gurunya, menyesatkan. Ya, saya mengafirmasi itu bisa menyesatkan, tapi tidak selalu begitu. Ya kan, namanya oknum, jangankan yang filsafat dan tasawuf, fikih aja gitu, itu bisa menyesatkan. oke. Semua hal itu bisa menyesatkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang jadi persoalan sekarang, apakah kita bisa mempertahankan metodologinya atau tidak, gitu kan? Oke. Apakah kita bisa terbuka gitu ya untuk membuktikan itu sebagai sebuah kebenaran atau tidak, kan gitu aja. Apakah misalkan ajaran-ajaran tasawuf atau ajaran-ajaran filsafat yang kita misalkan bahas dan kita sama-sama diskusikan tidak sesuai dengan syariat? Ada yang tidak sesuai dengan syariat, itu ada. Gitu. Tapi kan yang berusaha kita coba gunakan gitu kan itu yang sesuai dengan syariat Islam ini, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ini. Yang kemudian karena kita mempelajari tasawuf, jangan sampai kita ingat ya kisah Rasulullah sama seorang zahid itu yang pergi ke dalam goa dan akhirnya meninggalkan keluarganya, nggak tahu mau makan apa. Itu kan kemarin juga sudah kita bahas gitu. Itu kan jangan sampai seperti itu juga, tasawuf akhirnya membuat kita zuhud yang berlebihan, akhirnya meninggalkan keluarga kita sama sekali, akhirnya meninggalkan tanggung jawab sosial kita. Justru itu ada di tanggung jawab sosial gitu kan. Wah, justru kesempurnaan diri kita itu adalah ketika kita menerima tanggung jawab itu. Bahkan untuk itulah kita dipilih menjadi khalifah itu kan. Karena kita punya tanggung jawab bukan cuma individual aja. Maka betul kemarin kita masih ingat nggak contohnya? Ya, maka betul kalau kita bilang bahwa apa? Kita ini lebih hebat daripada Mike Tyson gitu ya. Oh, gitu. Ingat ya contoh itu, paradoks kalimat itu. Bahwa saya itu lebih hebat dari Mike Tyson. Kenapa? Karena Mike Tyson itu sudah KO berkali-kali, sementara saya nggak pernah KO. Ya bener dong, saya nggak pernah KO. Tapi saya nggak pernah KO karena saya nggak pernah ikut tinju. Karena Mike Tyson KO karena dia banyak KO-nya karena dia memang ikut tinju. Dan saya lebih sedikit KO-nya, bahkan saya nggak pernah KO. Tapi saya nggak pernah KO karena saya tidak pernah ikut tinju, sementara Mike Tyson kan beda gitu ya. Saya tidak pernah tenggelam karena saya tidak bisa berenang, tidak pernah berenang, sama saya tidak pernah tenggelam karena saya betul-betul ahli dalam berenang, itu kan berbeda. Iya, iya, iya. Nah, orang yang zuhud pun begitu gitu. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Anda tidak pernah terikat dunia karena memang Anda meninggalkan dunia. Wih. Kan gitu. Beda sama orang yang tidak terikat dunia padahal dia sedang ada dalam dunia ini. Nah, itu yang diinginkan sama Islam. Ulang-ulang Mas, ulang. Yang dunia tadi. Enggak, kan kasusnya kayak Mike Tyson tadi ya, atau Iya. perenang tadi kan gitu. Hmm. Nah, zuhud pun begitu. Anda menjadi zuhud, Anda tidak terikat sama dunia gitu. Bisa jadi Anda tidak terikat dunia karena memang Anda meninggalkan dunia ini. Iya. Jadi Anda tidak terikat oleh dunia. Seperti orang yang tidak pernah berenang dan mengklaim dirinya itu tidak pernah tenggelam. Benar memang. Anda tidak pernah tenggelam karena memang Anda tidak pernah coba berenang. Oke. Gitu kan. Anda tidak pernah terikat sama dunia. Benar memang orang-orang zuhud yang ada di gunung-gunung itu. Kan gitu. Oh, Karena iya. memang Anda tidak pernah tinggal di dunia ini. Iya, Tapi iya. kan yang diinginkan sama Islam, Anda tidak terikat dunia dan pada saat yang sama Anda tinggal di dunia ini. Oke. Kalau yang pertama itu dia tidak terikat dunia karena emang ngejauh aja kan? Iya. Aku sama dunia. Uh-uh. Kayak orang berenang itu nggak bisa tenggelam ya karena nggak pernah tenggelam. Karena nggak pernah berenang. Nggak pernah berenang. Beda dengan halnya kalau dia itu tinggal di dunia, tapi dia tidak terikat di dunia gitu ya. Betul. Seperti perenang yang nggak pernah tenggelam karena saking lihainya. Oh, Itu yang diinginkan sama Islam. Masya Ya. Allah. Yang diinginkan sama Islam itu kita belajar berenang. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah,
kenapa kita jadi bahas ini gitu kan? Nah, tasawuf pun begitu gitu ya. Jadi tasawuf itu kalau ketika dia ajaran akhirnya membuat kita justru meninggalkan tanggung jawab sosial ini, ya kita kan punya parameter itu. Iya, betul. Maka jadi filsafat dan tasawuf itu saya akui bisa menyesatkan gitu ya. Bisa membuat kita ini, tapi tidak semua begitu. Jangankan tasawuf dan filsafat, fikih pun gitu ya. Fikih pun, hadis pun begitulah. Katakanlah kadang-kadang ya orang udah hadis aja, hadis pun kalau bisa disalahpahami atau enggak, Iya, 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 iya. kan bisa sangat disalahpahami. Ya bahkan hadis-hadis ini pula yang membuat orang zuhud kadang-kadang secara ekstrim. Yang gitu. Bahkan kadang-kadang fikih ini pula yang membuat orang itu menjadi teroris. Betul, Gitu. betul. Jadi segala sesuatu itu bisa menyesatkan. Nah, bagaimana kita menggunakan sebuah potensi kapasitas yang dimiliki oleh filsafat dan tasawuf itu kemudian menjadi selaras dengan atau dipayungi oleh nilai-nilai Al-Qur'an tadi. Gitu kan. Nah, itu justru daya ledaknya akan menjadi makin besar. Dahsyat. Justru filsafat itu akan menjadi cahaya buat kita. Tasawufnya itu akan menjadi cahaya buat kita. Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu apa tadi? Ya, Lupa lagi saya. Mohon maaf. Apa ya tadi ya? Boleh diingatkan lagi nggak? lagi unmute beliau nih. Sebentar. Heeh. Saya buka kolom chat ya, Kak. Ya kalau berlebihan, ya maksudnya berlebihan itu kalau emang tidak sesuai proporsinya gitu ya. Ngecek, emang. Ya, silakan Bu Rahma Delita. Oh, tentang itu Ustaz, baru baru bisa memahami tentang dunia ini penyeberangan gitu Ustaz. Ketika ketika kita bisa mengenal siapa Oh diri iya kita, baru kita betul, ya, ya benar. Justru memang mengenal diri itulah makanya biasa pembahasannya kalau dalam literatur filosofis dalam tradisi Islam itu filsuf Muslim itu biasa ngebahas diri, habis ngebahas diri langsung ngebahas ma'ad, Ada itu apa? hari akhir. Hari Jadi akhir. pembahasan tentang hari akhir dan hari kiamat itu adalah cabang dari pembahasan tentang diri. Kalau Anda tidak meyakini bahwa jiwa Anda itu abadi, maka yang namanya hari akhir pun tidak akan ada, betul nggak? Oke. Iya dong. Kalau misalkan kita cuma badan aja dan setelah badan ini kita nggak punya kehidupan yang lain, maka ya hari akhir pun nggak ada maknanya. Berarti kita perlu sesuatu dalam diri ini yang bisa mengabadi. Kalau badan ini kan hancur. Oke. Nah, gitu. Jadi Anda perlu pertama kali memahami bahwa jiwa Anda itu abadi, meskipun tidak azali. Ya, azali itu Tuhan itu ya, azali dan abadi. Oh, Gitu. abadi tapi tidak azali. Wah, Nah, jadi kita punya jiwa itu, ya kan? Nah, jiwa itulah yang kemudian membuat kenapa kemudian ada yang namanya hari akhir. Dan hari akhir itulah hanya bisa bermakna kalau misalkan ada pemahaman tentang jiwa ini. Karena yang akan diadili di hari akhir itu kan, yaitu kalau misalnya badan ini kan hancur. Lalu siapa yang akan diadili gitu oleh Tuhan? Tapi tadi Mas Azir bilang bahwa jiwa itu terikat penuh dengan badan. Kenapa? Mas Azir bilang bahwa jiwa itu terikat dengan Nah, badan. persis gitu ya. Maka nanti ada badan yang lain yang diberikan kepada kita. Itulah Oh, nanti yang disebut sebagai badan yang akan disiksa oleh Tuhan. Itu badan barzakhi namanya. waduh. Baru Nah, dengar. badan di Badan. alam Oh, barzakh jadi nanti ada badan lagi kita ya? itulah badan yang kita produksi sekarang. Oh, Bahwa kita ini sekarang mungkin punya warna kulit, suku, gen yang tidak sesuai dengan ikhtiar kita. Betul nggak? sedikasihnya aja gitu ya? Iya, sedikasihnya aja. Cerahnya, makanya ada orang-orang yang dibangkitkan dengan wajah yang cerah, ada orang-orang yang dibangkitkan dengan muswaddan, hitam dan lesu. Gitu kan? Iya. Jadi seganteng-gantengnya orang di dunia ini bisa jadi dia dibangkitkan sebagai orang yang muswaddan. Sebaliknya, seburuk-buruknya dalam tanda petik ya, kalau memang ada yang buruk sebetulnya semua itu kan indah gitu ya. Saya katakan dalam persepsi umum, seburuk-buruknya orang itu bisa jadi dibangkitkan mubiaddotan wujuhuhum.
Mubiad. Orang yang paling bercahaya wajahnya. Wah, ini Itu wajah yang mana? Itu kan wajah yang kita produksi sekarang. Bahwa kita sekarang ini sedang membuat badan sesuai dengan ikhtiar kita. Kalau kita dilahirkan mungkin sedikit sekali ikhtiar kita untuk menentukan siapa kita, identitas kebadanan kita. Tapi di badan sana betul-betul Tuhan kasih kita kesempatan untuk membentuknya sekarang juga. wah, Sesuai dengan ikhtiar kita. asli ini baru dengar, baru dengar. Dan sedemikian rupa sampai ada yang membentuk badannya itu kita secara tidak sadar mungkin sekarang kalau kita tidak sadari gitu. Makanya kenapa kesadaran diri itu penting. Tadi Iya. kata Bu Rahmat itu kan. Kalau kita tidak sadari itu bisa jadi kita mendapati diri kita itu betul-betul bukan manusia lagi. Ya itulah kenapa menurut sebagian ulama Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Karena memang nggak kenal. Menakutkan, saking menakutkannya itu. Jadi bukan yang menakutkan itu bukan fenomena, meskipun fenomena kiamatnya menakutkan juga ya. Gitu ya. Tapi bahkan diri sendirinya itu pun juga menakutkan. Kan kita terjerai-berai lari, yang suami dari istri lari, yang ibu dari anak lari, suami kayak gitu kan. Digambarkan hari kiamat itu kan lari karena misalkan gambarannya itu apa, gunung-gunung tergulung gitu ya. Bintang-bintang semuanya udah hancur. Tapi kata ulama, sebagian ulama bilang apa? Bukan cuma itu, bisa jadi kita tuh bahkan yang lebih penting yang membuat kita saling tidak mengenal satu sama lain itu karena memang Yaumatublas Saroir itu hari ketika semua hijab itu sudah terangkat dan kita akhirnya tampil dengan avatar kita yang sudah kita buat sendiri sekarang. Gitu. Dan kita betul-betul nggak mengenal lagi nih. Maksudnya ibu-ibu mungkin mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kita saling mengenal. Gitu ya. Ya. Okay. Tapi ada momen ketika kita betul-betul tidak saling mengenal. Kenapa? Karena kita telah memproduksi badan yang lain di alam barzakh sana. Iya tuh ada yang tadi Bu Reni, Mas. Jadi badan barzakh itu diciptakan sesuai dengan ibadah kita, begitu ya Ustadz? Amalan baik kita, ilmu kita, sesuatu yang mengakar buat kita. I see. Bukan cuma ibadah, dosa-dosa juga membentuk badan barzakh kita. Aduh. Jadi kita kalau di dunia ini dilahirkan tanpa pilihan. Ya udah kita lahir begitu Allah kasih, which is sebenarnya baik semuanya, insya Allah indah. Tapi nanti ketika kita udah meninggal, badan kita dikubur, ya sudah gitu ya, jiwa kita akan naik kendaraan badan yang lain dengan badan itu yang ngebentuk kita waktu di dunia gitu ya. Iya. Wow. Nah itu yang sekarang. Dan sekarang pun sedang ada. Dia adonannya itu sedang membentuk gitu. Wah. Nah, itu kenapa penting menumbuhkan jiwa gitu kan. Konsep menumbuhkan jiwa itu kan maksudnya tadi ya, karena jiwa itu selalu terikat dengan badan, maksudnya juga menumbuhkan badan. Tapi badan yang lain gitu ya. Makanya saya bersyukur akhirnya kita sampai di pertanyaan ini. Gitu ya. Sampai di pertanyaan tentang terus badan apa. Wah. Iya. Ini saya masih speechless. Terima kasih ya Bu Jelita, Bu Rahmat Jelita. Jadi emang harus ditanya Mas Azir itu nanti keluar semua ilmunya Mas. Alhamdulillah nonton film Avatar jadi kebayang. Kalau yang belum nonton mungkin bingung Avatar itu apa. Iya. Bikin agonan yang baik di dunia apa saja bahannya Mas. Nah ini yang kita sedang pelan-pelan coba ini ya. Coba kita sama-sama diskusikan ya. Coba sama-sama kita ramu perlahan-lahan gitu ya. Yang pertama ya mungkin yang paling utama itu kan penyisihan. Maka ini adalah momen penyisihan nih. Momen ketika kita menyeleksi. Jadi takasur itu adalah bagaimana cara kita kemudian hati-hati selektif, kan saya ulang-ulang berkali-kali. Selektif dalam menambahkan sesuatu dalam diri kita. Gitu kan. Kalau tazkiyatun nafs kemarin, Asyams itu tentang bagaimana kita mengurangi gitu ya. Karena yang paling pertama itu adalah pengurangan selama pengosongan gitu ya. Selama wadah kita masih kotor, susu kita isi di wadah yang kotor akan menjadi kotor gitu kan. Nah, kalau kita mau isi, nah sekarang saya wadahnya udah bersih nih. Nah, kita mesti selektif nih. Kita mau isi apa di wadah yang sudah bersih ini.
Jangan sampai diisi sama hal yang salah, akhirnya jadi kotor lagi. Kan gitu. Nah, takasur ini mengajarkan kita supaya ketika kita ingin menambah, tambahkanlah sesuatu yang betul-betul memang sesuai dengan wadah yang sudah kita bersihkan itu. Iya, iya. Ini ditanya Ustaz, Frankie Tangerang. Ada ayat ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Apakah Ya, ada kaitannya ya dengan sangat itu betul. Kalau bahkan kalau kita ikut tafsir-tafsiran yang lebih filosofis, memang ayat ini salah satu ayat yang paling sering digunakan. Maka oh katanya wa nunsyi'akum. Eh, ingat nggak wa ansya'nakum khalqan akhor? ya ya Nah, ciptaan itu, yang beda dari sebentuknya. eh, itu kata ansya itu memang betul-betul berbeda gitu kan. Hmm. Nah, jadi malah ta'lamun itu nanti makanya berkaitan dengan surat At-Takasur ini juga kalla saufa ta'lamun. Ya, kalian akan tahu. Tapi caranya kalau kalian mau tahu, kalian harus punya ainul yakin dulu. Iya, iya. Maka ilmu itu kan bertingkat-tingkat ya. Selama kita masih ada di level ilmu yakin, kita masih belum tahu nih, kita masih belum kenal. Makanya alienasi diri tadi, kita masih belum kenal sama diri yang kita bentuk di sana. Nah, itu kadang-kadang bisa hadir lewat mimpi. Kadang-kadang bisa hadir lewat, bahkan bisa jadi kalau kita sudah naik level, kita di kesadaran pun kita bisa bisa betul menyaksikan. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi orang lain. Itu siapa? Wow. Yang gitu. Iya sih kepake nih belajar kayak gini tuh ya. Nunsi akum itu karena kemarin udah ditafsirkan, jadi di sini ngertinya dia bukan holkon gitu. Holkon akhor lah. Mm-mm. Mm-mm. Oke, benar-benar. Jadi pengen ngulang asyam lagi saya. Ini semua berkaitan gitu, insya Allah. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lain ya? Gak ada tadi. Lagi ini, lagi ada yang promosi film Avatar tuh. Eh, apakah begitu cepatnya hisab itu karena dilihat dari badan itu waktu hari perhitungan? Ya ada nih pertanyaan nih. Apa nih? Maksudnya, Iya tadi Pak Aris Sudomo, cuma saya kurang paham sih. Apakah hmm, itu cepatnya hisab karena dilihat dari badan itu waktu hari pertama? waduh, saya kurang paham sih pertanyaannya. Mungkin bisa diulangi kali ya. Iya, karena Gimana cara mengenal diri menurut Al-Quran samakan dengan diri lawamah, mutmainnah. Ya ini insya Allah kan semua penuturan yang kita gunakan ini adalah penuturan Al-Quran ya. Nah, saya maksudnya bagaimana cara mengenal diri menurut Al-Quran? Ya, untuk kompleks ya. Banyak ayat Al-Quran tentang diri itu ada banyak dan kajian kita memang mungkin bisa jadi tematik. Kalau kayak gitu, misalkan manusia dalam Al-Quran. Dulu saya pernah ngisi kajian tentang manusia dalam Al-Quran. oh, Nah, itu nanti semua potensi-potensi seperti amarah, lawamah, dan mutmainnah itu pun nanti akan kita singgung. Bahkan sampai potensi-potensi pengetahuan kita seperti kalb, kolb, fikir, eh, apa namanya, ruh, itu juga semua nanti akan kita bahas. Bahkan sampai penciptaan kita tin, gitu, min ma'in mahin. Ya, itu semua tuh ada apa namanya? Ada makna-maknanya gitu ya. Jadi kalau mau mengenal diri menurut Al-Qur'an itu memang lebih kompleks lagi daripada karena kita kan kajiannya ini kan tafsir juz amma ya. Jadi ya, ya sisipkan yang seperlunya gitu. Yang hmm, seperlunya yang kira-kira fundamental untuk pemahaman kita. Kemarin di surat Asy-Syams itu kan kita sempat bahas bahwa kita ada fujur, ada takwa gitu kan. Itu iya, juga iya, potensi dalam diri kita. Jadi mengenal diri dalam Al-Quran itu mungkin akan kompleks ya. Meskipun kita juga tidak bisa mengklaim bahwa memang Al-Quran maunya begitu, tapi seenggaknya lebih dari cukup gitu kayaknya. Al-Quran itu menyinggung tentang kedirian manusia itu seperti apa. iya, iya, iya. Mas, Ya, itu tapi itu Ustaz, nanti akan menjadi kajian tematik ya. Kenapa? ditunggu kajian tematiknya katanya. Oh ini kita nggak selesai nanti ada Al-Fatihah lagi. Yang Al-Fatihah aja belum ya. Bapak Ibu yang udah ngechat saya tentang Al-Fatihah, kalau nggak dijawab itu ini ya nggak apa-apa loh ya. Maksudnya tenang aja nanti dijawab kok sama saya. Kalau yang tematik ini sebenarnya enak kalau offline ya Mas ya.
Terus ada yang nanya juga sih, Iya, betul. ini kalau suami saya sering mimpi bertemu keluarganya yang sudah wafat, tapi semua terlihat lebih muda dan sehat. Itu gimana Ustadz? Apakah sama yang tadi tuh? Badan Insya Allah, ya insya Allah. Karena mimpi itu ada yang sodik, ada yang kazib kan. Nah kalau itu mimpi sodik, insya Allah keadaan beliau di sana itu juga keadaan yang seperti Anda saksikan. Tapi kalau misalkan keadaan yang buruk, insya Allah tidak begitu. Jadi mimpi itu ada sodik dan ada kazib. Bagaimana mimpi itu bisa sodik? Ya makanya ada ilmu juga ya. Menakwil mimpi itu ada ilmunya. Tapi cara-cara paling sederhananya menurut para ulama itu, ya biasakan jangan berbohong dalam hidup ini. Jadi ketika Anda sudah betul-betul memiliki malakah, gitu ya, malakah itu apa, karakter yang kuat dalam diri, gitu ya, untuk tidak berbohong, menjadi orang yang sodik, maka mimpi-mimpi Anda pun akan menjadi mimpi-mimpi yang sodik. Kenapa? Karena jiwa Anda itu sudah terbiasa dengan kebenaran. Jadi perhatikan nih si makhluk tanpa tulang ini. lisan. Nah, lisan ini. Yang katanya Luqmanul Hakim, dua hal yang paling, masih ingat ya ceritanya? Perlu diulang. Banyak dosa ini kayaknya. Lupanya cepet ini kita ya. Luqman Hakim kan ditanya sama tuannya, kan ceritanya Luqman ini dulu budak awalnya. Ditanya sama tuannya, "Wahai Luqman, bawakan sama saya dua kan kambing, suruh sembelih kambing, iya, suruh sembelih kambing." Gitu kan. Pas sudah disembelih kambingnya, diminta sama tuannya, "Bawakan dua bagian terbaik." Dibawa sama dia hati sama lidah. Gitu kan. Besoknya lagi suruh sembelih kambing lagi, suruh bawa bagian terburuk. Yang dibawa sama Luqman apa? Lisan dan hati. Ya, hati dan lidah lagi loh. Ditanya sama Tuhan, kok sama kayak yang kemarin? Yang kemarin ini katanya yang paling baik. Kok sekarang ini jadi yang paling buruk? Ya, hati sama lisan itu bisa jadi yang paling baik, bisa jadi yang paling buruk. Dia menjadi yang paling buruk ketika tidak sesuai apa yang di hati dengan apa yang di lisan. Nah, kalau kita menjaga kesesuaian hati dan lisan, nah insya Allah yang akan kita saksikan di alam mimpi kita pun akan menjadi sesuatu yang benar. Barakallahu fikum, semoga kita ditemukan di Kopi Darat juga ya, Kopdar ya. Insya Kajian Allah. Al-Fatihah, insya Allah. Di 0896 0896 1429 2032. Itu tuh nomor saya tuh. Ya. Ini saya sengaja nggak pakai admin tuh daftar Al-Fatihah. Ke saya langsung 0896 1429 2032. Oke. Oke, baik. Makasih banyak. Cukup promosinya ya. Bisa nggak Ustadz bisa chat untuk itu udah saya chat itu. Ini 0896 1429 2032. Mas admin mau dibantu lagi boleh. Atau di grup di share lagi nanti. Mas Azir makasih banyak ya. Jazakallah khair. Makasih semuanya, makasih. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sampai pertemuan berikutnya. Amin. Besok dong ya. Insya Allah. Insya Allah besok subuh lagi Bapak Ibu bertemu di Laila dan Majnun. Oke. Hatta zurtumul maqabir. Kita ketemu di kuburan nih. Hatta zurtumul maqabir ya, di ayat hatta zurtumul maqabir. Oke, makasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sepenuh rasa dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah.
can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I